Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian semua beserta keluarga selalu semangat dan tentunya anak-anak tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita. Walaupun masih dalam pembelajaran secara online, tapi Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, materi yang baru. Namun sebelum kita masuk ke materi yang baru, Bapak akan bertanya kepada kalian. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Hayo. Iya, pinter. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang 10 perintah Allah. Nah, anak-anak masih ingat kan 10 perintah Allah apa? Tentunya harus ingat ya. Dan 10 perintah Allah ini harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam kehidupan di rumah ya, sekolah, di lingkungan masyarakat. Kalian harus terapkan 10 perintah Allah itu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Kita akan masuk ke pembelajaran yang ke-9. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang pengalaman bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Semoga kami bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk selalu sabar dan setia padamu dalam situasi apapun. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita berdoa, setelah kita berbicara kepada Tuhan, semoga Tuhan mendengarkan doa kita dan nantinya Tuhan akan selalu menyertai kita dalam pembelajaran kita. Anak-anak yang terkasih, untuk mengawali pembelajaran ini, Bapak akan mengajak kalian untuk salam tarakanita terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat ya salam tarakanita seperti apa? Oke, kalau masih ingat, kita akan memulai dengan salam tarakanita. Siap ya anak-anak ya? Salam tarakanita, satu hati, satu semangat, tarakanita. Yes. Iya. Nah, anak-anak, kalau sudah semangat, kalian boleh siapkan buku kalian, pena kalian, serta dengarkan apa yang hendak Bapak berikan hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Nah, yang pertama, memahami kisah bangsa Israel menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Nabi Yosua. Kemudian yang kedua, makin memahami kesetiaan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yosua. Dan yang ketiga, makin memahami kesetiaan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yosua. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, anak-anak, Bapak akan mengawalinya dengan sebuah cerita tentang rindu pada kampung halaman. Anak-anak bisa baca juga di buku halaman 82 ya. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman 82. Mari kita baca secara bersama-sama. Sudah 20 tahun lebih saya meninggalkan Indonesia. Banyak hal saya alami susah, senang, sengsara. Sepertinya kebanyakan sengsaranya. Tetapi tidak apa-apa karena semua tantangan saya anggap sebagai pendewasaan diri. Menghibur diri? Mungkin. Tetapi saya benar-benar tidak mengerti mengapa akhir-akhir ini tiba-tiba ada kerinduan yang sangat kuat timbul di pikiran saya kepada kampung halamanku di Tapanuli, Tano Batak, Tano Bangsoku. Mungkin karena sudah lama saya tidak pernah ke sana. Mungkin karena pesan orang tua saya sebelum meninggal bahwa saya jangan sampai lupa pada asalku Tano Batak. Padahal tidak banyak yang dapat kuingat sebagai kenangan di sana. Saya tidak lahir di sana, saya tidak pernah tinggal di sana, bahkan saya tidak terlalu sering berkunjung ke sana. Tetapi saya sangat terinspirasi oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Jerman tetangga saya. Mereka pun tidak pernah pulang ke Israel karena sudah tidak ada lagi sanak saudara yang mereka kenal di sana. Bahkan mereka sudah tidak bisa berbahasa Israel atau Ibrani. Tetapi mereka akan bangga mengatakan bahwa mereka orang Yahudi. Sama juga dengan orang-orang keturunan Itali di Amerika. Mereka bangga bilang bahwa mereka Italian Amerika. Ini awal saya berselancar di dunia maya. Mereka mencari setiap informasi yang ada hubungannya dengan Batak. Dari mulai hanya membaca komen-komen saja sampai memberanikan diri menuliskan komen di beberapa blog halak hita sambil oh ya, beruntung sekali saya masih bisa berbahasa Batak. Walaupun kadang mungkin akan terdengar kaku kalau berbicara langsung. Tetapi melalui tulisan saya rasa semua itu bisa tertutupi. Dan saat yang sama saya berusaha cari tahu tentang perblokan ini yang sangat asing sekali buat saya. Karena bidang saya adalah technical practice. Meskipun kita menggunakan beberapa technical software, tetapi semuanya hanya technical communication seperti Simon S7, ABBAC 1000. Dari semua keinginan dan keberanian yang ada, saya mencoba memulai blog ini dengan kerendahan hati saya memohon saran-saran dari saudara-saudaraku untuk memperbaikinya, dan saya berjanji untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Ya, anak-anak, ini adalah sebuah cerita dari seseorang yang akan rindu pada kampung halamannya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bertanya jawab ya anak-anak ya. Nah, kita lihat yang pertama. Berapa lama si pencerita itu meninggalkan Indonesia? Ayo, ada yang tahu nggak? Pinter sekali ya. Jadi si pencerita itu meninggalkan Indonesia itu selama 20 tahun lebih ya. Kemudian yang kedua, ayo apa saja yang dia alami selama di negeri orang? Ayo siapa yang bisa menjawab? Iya, pinter. Ya, yang dialami adalah yang pertama perasaan susah, kemudian senang, bahkan sampai sengsara. Kita lihat yuk pertanyaan yang ketiga.
apa yang dia rindukan selama di negeri orang? Ya, siapa yang bisa menjawab? Iya, bagus sekali ya. Jadi yang dia rindukan selama di negeri orang, dia merindukan kampung halamannya, yaitu tanah Batak. Yang pertanyaan terakhir, mengapa ia rindu kampung halamannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagus sekali ya nak ya. Jadi ia rindu kampung halamannya karena sudah lama tidak pulang kampung ya. Selama 20 tahun lebih dia tidak pulang kampung ya. Jadi dia rindu akan kampung halamannya. Ya anak-anak, terima kasih ya sudah menjawab. Nah sekarang kita akan mendalami kitab suci ya. Kalian juga bisa membuka bukunya halaman 83 sampai 84. Nah, kita baca bersama-sama. Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. 40 tahun telah berlalu sejak malam pembebasan Israel dari Mesir. Para orang tua yang sempat merasakan pahitnya perbudakan sudah tidak ada lagi. Suatu bangsa yang baru kini siap memasuki dan menduduki tanah leluhur mereka, yakni tanah Kanaan. Musa sudah sangat tua, usianya telah mencapai 120 tahun. Tetapi matanya belum kabur dan ia masih kuat. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat dan tidak akan menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Untuk terakhir kalinya ia mengumpulkan seluruh rakyat dan menasihati mereka sebagai berikut. Tuhan telah menyatakan kepadamu kasih setianya dengan membebaskan kalian dari perbudakan Mesir dan membimbing serta melindungi kalian selama perjalanan yang jauh dan penuh bahaya. Maka kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Buktikanlah cintamu itu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu, dengan berperdoman pada ke-10 firman-Nya. Hari ini saya menghadapkan kepada kalian suatu pilihan, kehidupan dan kesejahteraan atau kematian dan kemalangan. Jika nanti di tanah leluhurmu kalian hidup menurut ketetapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kalian menjadi bangsa yang besar dan kuat. Akan tetapi jika kalian meninggalkan jalan Tuhan, kalian akan menderita dan binasa. Saya sendiri tidak akan menginjak tanah Kanaan. Tugas saya sudah berakhir. Yosua akan mengganti saya. Yosua akan mengantar kalian menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah leluhurmu. Dan semoga Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati kalian sekarang dan selama-lamanya. Seluruh rakyat menjawab, amin. Mereka sangat terharu dan banyak di antara mereka tidak dapat menahan air matanya. Mereka sedih dan merasa kehilangan seorang gembala yang baik. Diiringi tangisan orang banyak itu, Musa mendaki Gunung Nebo. Dari atas puncak gunung itu, Tuhan memperlihatkan kepadanya tanah Kanaan yang terletak di seberang sungai Yordan, yang mengalir tidak jauh dari kaki gunung itu, yang hijau dan subur, berlimpahan susu dan madu, lain sekali dari padang gurun yang mereka jalani selama 40 tahun. Tuhan bersabda kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu.
Sesudah mendengar firman Tuhan tersebut meninggallah Musa, hamba Tuhan yang setia itu, dan jenazahnya dikuburkan di situ. Berhari-hari lamanya bangsa Israel menangisi dan berkabung karena pemimpin besar mereka sudah tidak ada lagi. Ya, anak, kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci. Sekarang kalian mendengarkan apa rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, umat Israel itu sudah bebas dari perbudakan di Mesir dan hampir selama 40 tahun berjalan menyusuri padang gurun. Umat Israel sudah sangat rindu tinggal menetap. Mereka juga sangat rindu tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bapa leluhurnya, yaitu tanah Kanaan. Nah, selanjutnya, selama 40 tahun itu umat Israel makan mana, yaitu makanan yang jatuh dari langit yang merupakan pemberian dari Tuhan. Nah, Allah telah memanggil Musa itu untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Nah, siapakah Musa? Musa adalah nabi besar yang dengan kuasanya Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyusuri padang gurun hampir selama 40 tahun lamanya menuju tanah terjanji. Nah, menjelang memasuki tanah terjanji, akhirnya Musa wafat pada usia ke-120 tahun dan ia digantikan oleh Yosua. Hebat sekali ya Musa ya, anak-anak ya. Bisa sampai umur 120 tahun. Dan di umur 120 tahun Musa itu masih sangat kuat dan matanya itu masih kelihatan tidak kabur ya, masih kelihatan dia masih melihatnya dengan baik. Walaupun usianya sudah sampai 120 tahun. Nah, lanjut. Sama seperti Musa, Yosua itu akan memimpin bangsa Israel dan berpedoman pada firman Tuhan. Nah, setelah menyeberangi Sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua, sampailah mereka ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bapa leluhurnya. Akhirnya bangsa Israel itu dapat menepati tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel itu harus bekerja sangat keras ya untuk mendapatkan janji Allah itu. Nah, janji Allah kepada bangsa Israel itu tidak datang dengan begitu saja. Tetapi bangsa Israel itu perlu usaha dan doa. Ya, sama seperti kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Misalkan kita ingin mempunyai cita-cita sebagai pilot, sebagai polisi, sebagai dokter. Kita tidak bisa langsung begitu saja mendapatkan cita-cita itu, tetapi kita harus terus berusaha untuk belajar, untuk berusaha terus menerus, dan tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa, agar apa yang kita cita-citakan itu dapat tercapai. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tugas kalian pada pagi hari ini itu ada 5 soal. Yang pertama, apa pesan Nabi Musa kepada bangsa Israel sebelum Musa meninggal? Nah, ada tadi ya di bacaan kitab suci tadi. Kemudian, siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham itu? Ayo, siapa tadi? Nah, kemudian yang ketiga, siapakah itu Musa? Tadi ada yang Bapak sebutkan.
Keempat, berapa lama Israel itu menyusuri padang gurun setelah keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan Allah kepada Musa di atas Gunung Nebo? Nah, ini yang tugas kalian pada hari ini. Kemudian tugas itu kalian tulis atau kalian kerjakan di buku PS kalian. Nah, jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Ya, Nana ya. Jangan lupa nama, nomor absen, dan kelas kalian masing-masing. Kemudian tugas Bapak berikan waktu sampai hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 10. Ya, jangan lupa ya. Hari Kamis pukul 10 dikumpulkan paling lambat. Nah, itu untuk tugas kita hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati ya anak-anak ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Doa penutup. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami mampu memahami apa yang kami pelajari. Semoga kami selalu hidup sesuai dengan pedoman firman-Mu dan selalu sabar dan setia kepada-Mu sampai akhir hidup kalian. Semua doa ini kami serahkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hanya ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga apa yang Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kehidupan kalian. Ya, terlebih di dalam untuk mencapai segala cita-cita kalian harus berdoa dan tetap berusaha. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, taati peraturan pemerintah, dan selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa kalau keluar harus menggunakan masker. Sekali lagi, Bapak mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.